Puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam acara Sate B3. Saat teduh bersama Bapak-Bapak beriman. Hari ini kita belajar bagaimana Tuhan mendengar doa Ismail, anak Abraham. Saya percaya Alkitab dan saya cinta Alkitab. Mari kita buka Alkitab kita dalam Kejadian pasal 21. Ayat 16 sampai dengan 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya. Sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya, apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia berbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Kawan saya di dalam Tuhan, kenapa Hagar dan Ismail diusir dari kemah Abraham? Sekalipun Abraham tentunya sangat sedih hatinya. Tetapi dia harus melakukan hal itu. Hatinya teriris-iris. Tetapi dia mesti melakukan pengusiran ini. Bagaimanapun juga Ismail adalah darah daging Abraham. Sehingga Abraham begitu sedih. Hatinya seperti terluka karena harus mengusir istri dan anaknya. Kalau kita lihat dalam Kejadian pasal 21 ayat 9, dikatakan pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Kenapa Hagar dan Ismail harus diusir? Rupanya saat Ishak disapeh itu sekitar 2 atau 3 tahun menurut tradisi Timur Tengah. Anak yang sudah usia 3 atau mungkin 2 tahun bisa disapeh. Dan saat Ishak berusia sekitar 2 atau 3 tahun, Abraham mengadakan pesta besar karena acara penyapihan Ishak itu. Dalam situasi seperti itulah Ismail. Di Alkitab kita bahasa Indonesia dikatakan bermain dengan Ishak. Tapi dalam bahasa Ibrani dipakai kata sahak. Sahak yang artinya mentertawakan atau mengejek. Jadi ketika Abraham memestakan anaknya Ishak di hari penyapian itu, Ismail sahak mentertawakan, mengejek Ishak. Menarik di sini, kalau dulu Hagar menghina Sarai karena dia bisa hamil, kini Ismail mengejek Ishak karena dia berpikir bagaimanapun juga Ismail merasa diri sebagai anak pertama yang tentunya berhak menjadi ahli waris Abraham bapaknya. Sekalipun Ishak dipestakan besar-besaran sebagai anak Abraham, tapi Ismail adalah anak yang pertama. Ismail adalah anak yang utama. Itu pikirnya sehingga dia mengejek Ishak. Itulah yang menjadi musabab Sarah marah dan minta Abraham untuk mengusir mereka. Sekali lagi Abraham dengan susah hati, dengan hati yang teriris-iris, dengan hati yang luka, dia harus melakukan pengusiran itu. Dengan hati yang pilu dan barangkali penuh dengan air mata, dia mengusir Hagar dan Ismail.
Dan ketika Hagar dan Ismail dalam pengembaraannya di padang gurun Berseba di dalam ayat 15. Daerah yang seharusnya ada 7 mata air, di mana ada banyak air di sana. Ternyata saat itu tidak ada air. Maka mereka kehausan. Dan di padang gurun kalau orang kehausan sangat, dia akan mati kekurangan air. Hagar tidak berdaya. Dia tidak mampu menolong anaknya. Dia tidak tahan melihat penderitaan dan tangisan anaknya yang menyayat hati. Dari kejauhan, sepemanah jauhnya, dia hanya melihat bagaimana Ismail kehausan, menangis, dan berteriak. Kawan sehati dalam Tuhan, Ismail kala itu kira-kira berumur 16 atau 17 tahun. Dia pasti sudah mengenal Tuhan dengan benar karena ayahnya Abraham. Dia pasti sudah punya pengalaman bersama Tuhan seperti ayahnya berpengalaman dengan Tuhan. Dalam konteks demikian, ketika dia kesulitan, ketika dia kehausan, ketika dia hampir mati karena kehausan itu, dia berteriak kepada Tuhan yang dia kenal, Tuhan yang disembah oleh Bapak Abraham. Dan mungkin dalam bahasa sekarang, dia berdoa kepada Allahnya Abraham. Dan yang menarik, Tuhan mendengarkan teriakan Ismail. Tuhan mendengarkan doa Ismail. Sama seperti namanya Ismail, yang artinya Allah mendengar. Tuhan mendengarkan doanya, Tuhan mendengarkan teriakannya. Mereka diberi air yang berlimpah-limpah sehingga mereka bisa melangsungkan hidup. Bahkan Ismail dijanjikan menjadi bangsa yang besar dan diberkati. Dan mereka tinggal di padang gurun. Kawan sehati dalam Tuhan, saya ingat di perjanjian baru, di Kisah Rasul pasal 10, diceritakan ada seorang yang namanya Cornelius. Dia orang Itali. Dia berdoa dan berteriak kepada Tuhan. Dan dia didengar Tuhan. Perlu saudara ketahui bahwa orang Yahudi, keturunan Ishak merasa hanya doa mereka lah yang sampai, hanya doa mereka lah yang didengar Tuhan. Tapi ternyata ini orang Itali, ini orang yang tidak bersunat pun didengar Tuhan. Hanya saja Tuhan juga berkata kepadanya supaya mereka bertemu dengan Petrus dan mendengarkan Petrus. Dan Petrus datang ke rumah orang Itali, Cornelius itu. Petrus membawa kabar baik. Dan diceritakan di sana akhirnya Cornelius percaya kepada Tuhan Yesus. Saya berpikir apalagi keturunan Ismail. Dia masih keturunan Abraham. Dia tergolong orang bersunat. Kalau dia berteriak kepada Tuhannya Abraham, dia pasti didengar. Dia pasti diterima oleh Tuhan permohonannya. Cornelius yang orang Itali didengar Tuhan. Maka Ismail sesuai dengan namanya didengar oleh Tuhan. Dan dia keturunan Abraham. Dia orang yang bersunat. Pasti didengar Tuhan. Bersiaplah diri Anda dengan kabar baik. Kabar sukacita, kabar pengampunan dosa yang membuat orang memperoleh berkat. Bukan saja berkat dunia tetapi juga akhirat, berkat surgawi. Berdoalah supaya doa Ismail itu didengar Tuhan. Dan siapa tahu, sama seperti Tuhan berbicara kepada Cornelius, dengarkan Petrus. Dia akan berkata, dengarkan Anda. Siapkan kabar baik bagi mereka. Dan siapa tahu, mereka juga akhirnya menjadi ahli waris kerajaan surga. Seperti saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Bahwa Tuhan mendengar teriakan Ismail. Sama seperti Tuhan mendengar
doa Kornelius. Mereka didengar, tapi untuk memperoleh berkat surgawi, Tuhan mengirimkan Petrus, Tuhan mengirimkan anak-anak Ishak, karena dari sanalah berkat surgawi Tuhan sediakan. Ajar kami Tuhan untuk mendoakan anak turun Ismail, dan biarlah kami menyiapkan diri dengan kabar baik, kabar sukacita, kabar surgawi bagi mereka. Dan biarlah mereka juga menikmati berkat surgawi, dunia dan akhirat, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.